Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Wulida radhiyallahu anhu fil ashril awsati minal muharrami sanata ihda wa salasina wa sitti mi'atin. Wulida dilahirkan radhiyallahu anhu Imam Nawawi Yahya bin Syaraf An-Nawawi dilahirkan fil ashril awsati di 10 pertengahan minal muharrami daripada Muharram sanata ihda wa salasina wa sitti mi'atin pada tahun 631. Ini masuk rahmatai, namanya membicarakan masalah biografi. Telah itu bahasa kerennya biografi, bahasa Indonesianya riwayat singkat, bahasa kitabnya tarajim, bahasa kitab tarjamah. Biar bahasa kitab masuk membicarakan masalah tarjamah. Apa arti tarjamah? Bahasa kerennya biografi, bahasa Indonesianya riwayat singkat. Nah, riwayat singkat siapa? Biografinya siapa? Tarjamahnya siapa? Yaitu riwayat singkat Imamul Mazhab, imam dalam mazhab Syafi'i yang kita kenal dengan Imam Nawawi, yang bernama Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Imam Nawawi Yahya bin Syaraf itu dilahirkan di 10 pertengahan bulan Muharram. Maksudnya apa? Satu, Imam Nawawi itu dilahirkan bulan Muharram. Kapan? Pada 10 pertengahan. Apa maksud 10 pertengahan? Nah, ini menandakan kadar kejelasan tanggal. Memang Imam Nawawi secara tanggal di sini kada dijelaskan hari dan tanggal, tapi ada di sekitar 10 pertengahan. Apa maksudnya? Begini, dalam sebulan itu ada yang disebut dengan 10 awal, ada 10 pertengahan, ada 10 akhir. Itu diacu salah satu hadisnya masyhur walaupun kada sahih. Apa hadisnya? Kata Nabi, Ramadhanu awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Itu Ramadan itu 10 awalnya limpahan rahmat, wa awsatuhu 10 pertengahannya maghfirah, wa akhiruhu 10 akhir Ramadan itqun minan nar, kemerdekaan daripada api neraka. Maka dari hadis itu bulan ini ada 10 awal, 10 tengah, 10 akhir. 10 awal itu mulai hidup 1 sampai hidup 10. 10 pertengahan itu mulai 11 sampai 19, 20 kan? Sampai 20. 10 akhir itu mulai 21 sampai 30. Itulah setiap bulan. Nah, Imam Nawawi radhiyallahu anhu beliau lahir bulan Muharram. Berkaitan hari kada dijelaskan.
Berkaitan tanggal kada dijelaskan, cuma dijelaskan begini, Imam Nawawi itulah dilahirkan pada bulan Muharram di 10 pertengahan. Jadi boleh jadi 11 Muharram, 12 Muharram sampai 20 Muharram, antara itu tuh. Nah, Bayu artinya rahmat, inilah salah satunya ramatai kadada catatan nang di palit itu, catatan nang sahih. Nah, kita oleh karena demikian catatan itu penting. Catatan lahir itu sangat penting, sangat penting. Makanya dicatat kena bila anak itu lahir hari Kamis jam sekian, tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian Masehi. Kena hijriyahnya dihitung juga. Jangan itunya aja, jangan lahir kena umpama lahir kapan, lahir 4 Juni hari Kamis, umpama Kamis 4 Juni 2024, itu jangan gitu, tambahin lagi hari Kamis 4 Juni 2024 bertepatan Kamis umpama 20 Zulhijjah 1444 Hijriah lengkap. Kalau perlu ada jamnya, jam lahirnya dicatat jam sekian, supaya apa? Ini menjadi data nang paling. Kenapa? Karena ini kena jadi permasalahan mana? Kalau kita jadi orang biasa ditinggalkan karena bahasa peribahasa ramatai, gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama dan cerita. Kita ini hidup rahmatai meninggalkan cerita. Suatu saat kita akan mati, tapi kita ini apa jadi cerita baik atau cerita buruk? Karena bila gajah mati meninggalkan gadingnya dimanfaatkan orang. Harimau mati meninggalkan belang. Manusia mati meninggalkan nama dan cerita. Lalu nama dan cerita ini harus kuat, harus sahih, dan jangan sampai diada-ada. Makanya nang ini kisah nasab tuh silsilah tuh hati-hati. Disinilah penelitiannya, kesahihannya diteliti. Lahir ini tahun sekian, dan itu harus bahasa orang sekarang harus berkesinambungan. Oh, ternyata datanya ini, datanya. Oh, secara tertulis benar dan bisa dipertanggungjawabkan. Itu orang rata. Jadi penting itulah dicatat. Kena menjadi alim bingung kena. Iya, nang dikira-kira ya, diperkirakan lahir tahun sekian. Nah, jadi kada sahih, kada catatan jadi bingung. Lalu orang pintar sekarang jadi kayak ini benar. Jadi makanya fikih itu rumit benar. Fikih itu rumit. Memahami hukum fikih itu rumit benar. Karena hukum fikih itu kada kaku, bahasa orang sekarang tuh elastis, ini sesuai dengan kondisi zaman. Umpama orang sekarang ada penemuan sekarang yang disebut dengan tes DNA. Orang bisa saja datanya ini kadada, silsilahnya ini kadada, tapi data tes DNA-nya ada, itu dipakai. Contoh, sekarang ini kan pernah orang tertukar anak di rumah sakit, tertukar anak namanya si fulan, nama Supia, si fulan. Sah. Ini ada adanya. Ada pengeluarannya di data dinas kependudukan, akta lahirnya iya si fulan bin si fulan. Lalu menggugat benar. Lo aneh nih.
Ini kita contoh aja kayak si A Abdullah lawan Abdurrahman. Abdullah ini beranak, istrinya melahirkan di rumah sakit. Abdullah beranak tiap waktu. Abdurrahman ini istrinya di rumah sakit melahirkan. Lalu oleh orang nang kada jujur ditukar. Ini datanya ada. Datanya pas. Datanya sah. Datanya tuh sah. Lalu pasti menolak dulu. Lain ujar si Abdurrahman, ini anakku. Ujar kadang datanya lah. Tuh saksinya ini kawal laras. Berat. Menikah adalah ada datanya. Tapi secara umum rahmatnya catatan manusia bisa salah. Atau kehidupan ini namanya juga ada permainan. Lalu kayak apa memutuskan ini? Si Fulan ini punya keyakinan lain anaknya. Kenapa? Karena beda sifat. Orang itu rahmatnya kullu mauludin lahu mamin mauludin illa walahu sirrun min sirri abihi au ummi. Setiap anak yang lahir itu pasti ada membawa genetik, ada DNA-nya, sehingga mempengaruhi sifat. Bisa sifat abahnya, bisa ini juga kada lalu sifat abahnya kada, sifat omanya kada, meragukan ini. Tapi dadanya sahih. Lalu salah satu jalan untuk menyelesaikan masalah itu adalah tes DNA. Paham? Nah, tes DNA ini ngarannya ilmu modern. Kalau bahari itu namanya ilmu qiyafah. Ilmu qiyafah itu ilmu mengetahui batang tubuh. Ciri-ciri orang ini anak si Fulan, cirinya itu ada. Kenapa? Coba aja kamu lah. Ini coba aja. Nang banakan cirinya. Bila anak itu lahir, pasti ada ciri-ciri. Ada kamu sebagian awaknya ini ada pembawaan umanya. Ini talinganya kayak abah aja. Ada. Kamu kada mau ada. Ini zaman dulu rahmatai ada orang kada percaya ya Rasulullah lain anak ulun ini. Kenapa? Hirang. Mamanya putih, abahnya putih, anaknya hitam. Bingung enggak? Bingung. Lalu ini lain anakku. Kenapa? Maulah abahnya putih, mamanya putih, anaknya hitam. Nih, nang Nabi itu mengiau ahli ahli qiyafahnya. Ya Rasulullah kayak pekam nih. Itu fisiknya. Ya Rasulullah, ini cirinya ini kayak umanya ini anaknya juga. Ini kayak abahnya. Pahamlah maksudku begini. Anatomi tubuh kita, bentuk tubuh kita ini, anggota tubuh kita ini mulai mata seterusnya itu ada nang sama abah lawan mama. Kada mau itu kada. Itu ngarannya qiyafah, ilmu qiyafah. Allah, ada, cari aja. Nih, jalan aja kayak abahnya berjalan aja. Hati kembali aku memperhatikan orang jalan aja itu genetik. Orang berjalan, gaya berjalan itu aja. Cucuk aja, sama berjalan kayak umanya, kayak itu jalan. Paham? Itu genetik. Sama awak kita. Ada kena mirip. Mulai rambut, telinga, wajah telinganya ini kayak abahnya. Ini kayak umatnya. Ini ada. Nah sehingga ketahuan itu namanya ilmu qiyafah. Nah sekarang dunia modern. Dunia modern ada namanya DNA. DNA itu bisa melewat liur, tapi untuk mengetahui darah. Ini darah siapa? Darah ini keturunan. Ketahuan.
di Tistina ambil darahnya, ini ambil darahnya bisa, ambil rambutnya bisa, ambil liurnya bisa, ketahuan oh ternyata ini anak si fulan, ini anak si fulan. Itu sahih benar. Jadi ilmu teknologi itu ilmu pasti. Sekalipun dalam Muktamar Nahdlatul Ulama saat di Boyolali benar. Saat itu aku kedompat di Boyolali itu di hotel mewah dulu. Muktamarnya kedompat di Boyolali itu hasil Bahsul Masail menghasilkan bahwa Tisdina itu sah untuk membatalkan nasab itu sah. Tapi menghubungkan nasab tidak boleh. Membatalkan nasab itu boleh. Sah. Mahal. Maka ini dibatalkan. Oh ini kada benar anak ini kada benar ini. Jadilah ternyata anak tertukar ketahuan. Padahal data keterangannya itu sahih. Cuma anaknya itu barangkali datanya pas sahih. Jam lahirnya sahih. Kayak apa? Itu aja. Salah satunya adalah tes DNA. Kenapa? Itu tadi hadisnya mamin mauludin yuladu illa walahu sirrun min sirri abihi aw ummihi. Nah, jadi pentinglah ingatkan darah itu marah pilihnya bini banyak tak tujuh biar sahih. Biar sahih ini tahu ini itu banyak hikmahnya. Kecerobohan kai kita bahari kada mencatat sampai aku bingung benar. Ya kata kawais karena kita dahulu kada mengerti, sekarang kita belajar mengerti. Ingatkan bila ini lahir catat, inilah salah satu gunanya ulang tahun. Ya benar betul kada ingat di ulang tahun ulang tahun jadi ingat hari lahir. Hari lahir teringat sahih. Ini Imam Nawawi beritahu hari lahir, tanggal lahir beritahu. Nah mungkin Abah Sidin nggak ada mencatat. Adik ada ulang tahun. Budi Imam Nawawi ulang tahun. Jadi Imam Nawawi radhiyallahu an dilahirkan di seputaran 11, 12 sampai 20 Muharram pada tahun 631 Hijriah. Pada tahun berapa itu? Mana tadi? 631 Hijriah. Abad menuju abad ke-7. Abad ke-6 menuju abad ke-7 atau masuk ke abad ke-7. Wa huwa waliyullah ta'ala wa huwa Imam Nawawi radhiyallahu anhu, pengarang kitab Riyadhus Shalihin, pengarang kitab Syarah Muhadzab dan Imamul Mazhab. Itu walinya Allah Ta'ala alladzi sara fil afaq, yang beliau itu berjalan di semua penjuru, zikruhu namanya. Wah, di mana-mana benar dikenal orang Imam Nawawi, di seluruh penjuru dunia dikenal orang Imam Nawawi. Itu apakah itu salah satu bukti wali Allah Ta'ala? Boleh jadi. Kenapa? Tergantung. Karena ini orang masyhur, apakah itu membuktikan wali Allah? Belum tentu. Orang viral itu belum tentu wali Allah. Orang banyak murid belum tentu wali Allah Ta'ala. Paham? Nah, tetapi Imam Nawawi dengan segala karangannya, terkenalnya Imam Nawawi di seluruh penjuru ini bukan karena banyak murid, bukan. Imam Nawawi dikenal di sepenjuru dunia ini karena ilmunya, karena karangan-karangannya itu. Yang karangan-karangan ini dapat ditelaah. Kalau bahasa Imam Ghazali begini, nyatakan kaidahnya, menilai orang itu pintar, cerdas apanya, jangan menilai gelarnya, tapi nilai karangannya.
Aku umpama nilah teh hendak menilai buan kami pintar kadakah gembang jarang teh kusuruh maulah mengarang satu periode aja judulnya Paloy Unjun. Nah itu aja ada yang repot-repot tuh. Kisahkan sepelio masing-masing cerita Paloy Unjun dengan versinya masing-masing. Nah, Rahmat mau merame Paloy Unjun Bupuyo. Mengarang sepelio si Umar ngarang juga. Judul sama. Judulnya Paloy Unjun. Nah, 5 orang atau 10 orang dari susunan nih kawadah. Oh ini Rahmat ini pintar, ini Umar ini pintar, ini pintar. Dari apa? Dari karangan inilah menilai dari karya inilah kawan menilai sejauh mana pintarnya Rahmat dalam keilmuan, sejauh mana pintarnya Umar dalam keilmuan. Paham? Nah, gitu ketahuan ketahuan. Oh, Umar pintar. Buktinya ini menyusun katanya bagus. Bahasa orang ini mana spasinya pas, alinea pas, kalimat yang dibawa pas, jalur ceritanya pas, kesimpulannya bagus. Ada Rahmat Mubarang menyusun kalimat aja right bertaan mana udah bisa nih. Ada orang mana ada alinea ini alineanya. Oh ini habis kayaknya di kitab ini pasal dulu pasal ini pasal itu orang ngerti, orang pintar ngerti. Nah ketahuan dah kalimat-kalimat yang disusun itu ketahuan. Oh pintar ini kada sudah ketahuan. Nah sekarang kalau kita menelaah karangan-karangan Imam Nawawi radhiyallahu anhu, maka dapat dipastikan beliau adalah walinya Allah Ta'ala dengan bukti keilmuan. Ini kedakawa dicerna lawan akal ini karamat, ini karamat, ini karamat. Paham? Bukan berarti orang namanya terkenal di sepenjuru dunia ini lalu wali kan? Banyak orang sepenjuru dunia ini namanya terkenal tapi bukan wali. Kenapa? Karenanya penyanyi Michael Jackson. Nah, kan dah Michael Jackson harganya itu seluruh dunia karena wali. Banyak orang diisi murid, pengunjungnya banyak berarti wali. Tidak, itu bukan ukuran orang wali apapun diisi murid banyak, bukan. Lah, nang dilihat itu adalah karyanya. Karyanya itu ada dua, karya tulis lawan karya murid. Karya tulisannya, karangan-karangannya, kemudian murid-muridnya. Ini karyanya nih, net muridnya aja hebat-hebat, ini karya gurunya nih, muridnya aja hebat, berarti gurunya kayak juga. Paham? Nah, habis. Jadi Imam Nawawi itu wali Allah Ta'ala. Wali itu ada pangkatnya. Apa pangkatnya? Jadi begitu. Kita kadang ngerti juga dah. Orang yang tahu wali Allah Ta'ala, wali kutub kejar wali apa aja. Kita kada tahu. Kecuali kita ada kitabnya ada kitab khusus manakibnya Imam Nawawi ada. Dulu ada bisi beberapa buting mana yang kubariakan lawan guru ada. Karena ini ngalih kitab ini itu ngalih bariakannya ini ada manakib Imam Nawawi ya kira-kira tabal sini kalau tabalnya sini kalau manakibnya Imam Nawawi. Nah di situ dipadakan wali kutub Imam Nawawi itu wali kutub. Habis wa alamil alami mahalluhu wa qadruhu, dan tinggi di sepenjuru alam ini nama dan martabatnya, kadarnya
Zut tasanifil jalilati yang mempunyai karangan-karangan yang besar, allati sarat maqbulatan indal khalqi, yang karangannya itu jadilah diterima di semua kalangan, di semua makhluk. Wasarat masirat syamsi, berjalanlah Imam Nawawi sebagaimana berjalannya matahari fil ufuk, di ufuk langit, di penjuru dunia. Wa kana fi tasnifihi, dan adalah Imam Nawawi dalam karangannya kal jawadil musri, seperti binatang nang laju. Jawad itu kuda nang bagus nang berlari cepat di medan lapangannya. Walaqad uqiya anhu, dan sungguh dihikayatkan annahu, bahwa Imam Nawawi radhiyallahu anhu kana yaktubu, beliau menulis kitab, mengarang kitab, hatta takila yaduhu, sampai kipak tangannya. Tangan ninana lemana payaya ul kalam mandak pulpen waya isyadu benasid la ingkana waddamu bijarni sobabatin ala gairi sa'din bahwa dam'un mudi'i la ingkana hajadamu, jika ini air mata yajri sababatan, yajri kalau mengalir, tertumpah ala ghairi sa'di, bukan keberuntunganku, fahuwa dam'un mudhi'un, maka itu adalah air mata yang sia-sia. Artinya tanganku ini nak kipak lemah nangis sidin. Kalau tangisan ini mengalir bukan tangisan keberuntungan, berarti ini adalah air mata yang sia-sia. Itu ada maksudnya lah. Kemudian waqila inna tasnifahu balagha fi kulli yaumin kirasataini fa aksaru, dikatakan orang bahwa karangan Imam Nawawi itu balagha sampai fi kulli yaumin, setiap hari hitungannya karasataini, 2 kertas, fa aksaru atau lebih, fa aksara aksara atau lebih. Nah, mun dihitung tuh karena Idin berarti Sidin ini mengarang sehari 2 lembar, sehari 2 lembar, sehari 2 lembar, dihitung dengan umur, dengan jumlah karangan Sidin. Habis. Kemudian wa kana lahu kasyfun wa karamatun ghaziratun. Imam Nawawi itu punya kasyaf dan banyak karamat. Apa kasyafnya, apa karamatnya, berikut yang akan datang. Ila akhirih wallahu a'lam bishawab.